Mari berbicara tentang perempuan, kaum yang dari masa ke masa selalu bersuara untuk perubahan, berjuang menentang stigma dan mendapatkan haknya. Namun, mengapa seiring perkembangan zaman, emansipasi berubah menjadi kompetisi antar perempuan? Apakah women support women hanyalah mitos belaka? Sejarah Indonesia mencatat berbagai macam pergerakan perempuan untuk mengentaskan ketimpangan gender, baik di ranah domestik dan publik. Dimulai dari terbitnya Kartini, ikon emansipasi wanita Indonesia yang dikenang jasanya di Hari Kartini setiap 21 April. Ada pula Dewi Sartika, perintis sekolah istri, sekolah perempuan pertama di Hindia Belanda. Pada masa kolonial, organisasi menjadi wadah kesatuan perempuan Indonesia untuk membasmi ketidakadilan sistem kolonial dan perjuangan hak perempuan. Tonggak sejarah terpentingnya adalah peristiwa Kongres Perempuan I pada 22 sampai 25 Desember 1928 di Yogyakarta yang kelak menjadi cikal bakal PPI, kemudian PPII. Begitu kemerdekaan diraih, perempuan diakui haknya dengan diberikan hak pilih dan duduk sebagai anggota parlemen. Di era Soekarno, UU 80 tahun 1958 dikeluarkan untuk menegaskan tidak ada perbedaan sistem penggajian antar gender. Ada pula Kementerian Muda Urusan Peranan Wanita pada Kabinet Pembangunan 1974 di era Soeharto. Kementerian ini berperan dalam lahirnya Pusat Studi Wanita pada Universitas di Indonesia dan melakukan langkah proaktif sebagai respons isu perempuan. Meski isu perempuan tak 100% diselesaikan, dapat dikatakan bahwa di zaman modern ini terjadi perubahan progresif akan peran dan kedudukan wanita di kalangan masyarakat. Kini, bukanlah pandangan baru bagi wanita untuk berada di posisi pemimpin. Perempuan juga makin didorong untuk mencapai mimpinya setinggi mungkin. Emansipasi berhasil mencapai apa yang dahulu disangka mustahil bagi perempuan. Namun, di era modern ini, sebuah problematika muncul ke permukaan. Akhir-akhir ini, seringkali kita mendengar tentang beauty standard, yaitu sebuah tolak ukur masyarakat untuk menilai perempuan mana yang cantik secara penampilan. Ada pula ekspektasi masyarakat yang menuntut perempuan agar berperilaku secara ideal agar dapat diterima di lingkungan masyarakat. Standar-standar inilah yang kemudian menimbulkan toxic femininity. Yang lebih parahnya lagi, tekanan tersebut dapat berakibat fatal terhadap kesehatan mental mereka. Bahkan, mereka akhirnya dapat mengubah diri mereka demi memenuhi standar tersebut yang justru menghilangkan jati diri mereka sebagai wanita. Adanya standar yang dibebankan itulah yang membuat beberapa perempuan untuk kemudian berusaha menunjukkan bahwa dirinya lebih baik dan lebih superior daripada perempuan lainnya. Dan seringkali kita sebut istilah tersebut dengan pick me girl. Seringkali tindakan mereka yang selalu berusaha untuk tampil berbeda malah cenderung merendahkan perempuan lainnya. Bahkan, secara sadar maupun tidak sadar, mereka juga mengembangkan perasaan kompetitif terhadap perempuan itu sendiri. Perilaku pick me girl sendiri secara umum memiliki ciri-ciri, yaitu ingin berusaha tampil berbeda dari perempuan lain, mudah untuk merendahkan perempuan lain, merasa dirinya paling benar, dan lebih senang bermain dengan laki-laki daripada perempuan. Pada episode kali ini, kita akan bertemu dengan Kak Gia, Kak Audi, dan Ray untuk membagikan perspektif mereka terkait wanita, emansipasi, dan kompetisi. Familiar banget sih. Kalau mungkin aku bisa nyampaikan definisi yang aku tahu aja ya. Mungkin kalau toxic femininity itu menurut aku adalah keadaan pas perempuan itu merasa dia harus fit sebuah standar dari masyarakat yang patriarkal atau standar yang dibuat dari laki-laki, padahal mereka seharusnya nggak perlu. Dan kalau misalnya pick me girl itu mungkin bentuk dari toxic femininity ya, yang kita tahu yang perempuan yang memandang perempuan lain sebagai kompetitor, sebagai saingan, dan menjatuhkan perempuan lain supaya mereka punya validasi dari laki-laki. Ini kan kita bisa lihat ya, selama berabad-abad wanita itu kan dikekang, dianggap sebagai, kita bilang ya sudahlah kamu cukup kerjanya di rumah aja, atau cukup sekedar ya kerjamu menikah punya anak selesai gitu ya. Nah akhirnya karena ada pemikiran seperti ini muncullah toxic femininity yang kita jelaskan itu. Nah artinya akhirnya terbentuk nih semacam stereotip nih. Kira-kira wanita itu harus seperti apa? Bagaimana cara dia berperilaku, harus anggun, kemudian bagaimana cara dia seharusnya berperilaku. Bahkan ada anggapan kalau perempuan tuh nggak usah kuliah tinggi-tinggi, pasti pernah dengar ya, dan sering banget didengar.
Dan sayangnya tuh masih sampai ada hari ini. Nah, oleh karena adanya toxic femininity ini, akhirnya juga secara nggak langsung nih melahirkan yang namanya pick me girl. Nah, pick me girl ini kalau aku lihat ya, itu kan kondisi di mana itu kayak merasa, oh aku beda gitu kan, aku nggak seperti wanita yang lain gitu kan. Sehingga dia menggunakan berbagai cara ini supaya mereka merasa, oh ini loh yang menjadi daya tarikku. Nah, padahal sebenarnya ini bukan suatu cara yang benar gitu, Taskia. Buat dari aku sendiri, menurut aku definisi dari toxic femininity itu berasal dari peran-peran konvensional dalam struktur sosial dalam masyarakat antara gender yang berbeda ya. Jadi perempuan itu dikaitkan dengan orang yang emosional, orang yang enggak superior, dan juga orang-orang yang sensitif gitu. Di mana stereotip-stereotip atau anggapan masyarakat terhadap perempuan tersebut itu menjadi sebuah stereotip yang beredar di masyarakat dan digeneralisasi oleh semua orang gitu. Jadi biasanya itu dari pandangan-pandangan konvensional ya. Jadi generasi yang lebih lama itu kayak menanamkan hal tersebut kepada anak-anak muda gitu. Jadi misalnya kalau misalnya Ai pernah dengar kayak orang tua bilang, oh perempuan tuh harus bisa masak, harus bisa bersih-bersih. Itu salah satu dari toxic femininity ya. Jadi kayak stereotip tersebut di frame kepada perempuan dan dianggapnya semua perempuan harus seperti itu dan akan menjadi seperti itu kayak gitu. Banyak banget sih kan, kita pastilah pernah ketemu pick me girl, terus ya kan pernah jadi korban juga pasti sering banget. Terus mungkin kalau di dunia maya juga lebih sering lagi ya, karena kan sering ada bahan diskursus mengenai kenapa sih kok ada pick me girl, kenapa ada toxic femininity. So ya jawabannya banyak banget. Wah, sebenarnya cukup sering sih, tapi untungnya di dunia maya ya. Soalnya jujur kalau misalnya kayak ketemu langsung, aku cenderung lebih menghindari sih, karena aku takut bikin dia tersinggung atau gimana. Jadi lebih baik aku yang mundur aja. Nah, iya itu aku lihat di Amerika, menurut aku sendiri itu karena negaranya lebih liberal ya, dan orang-orang lebih bebas berpendapat, jadi awareness terhadap toxic femininity dan juga pick me girl tuh semakin besar gitu, karena orang-orang bisa bebas bicara. Jadi di sana menurut aku orang-orang itu lebih bisa bebas menjadi apa yang mereka inginkan gitu. Jadi perempuan gak harus bisa masak gitu di sana ya. Perempuan bisa bergaya sesuai dengan yang dia inginkan, mau dia pakai celana, mau dia jadi setomboy apapun, karena di sana lebih liberal. Jadinya orang-orang di sana lebih bisa bebas. Perempuan tuh masih bisa bebas menjadi apa aja, dan menurut aku karena kebebasan itu bisa dibilang salah satu faktor toxic femininity mereka di sana cukup berkurang. Tapi in the other hand, karena orang bebas berpendapat, maka orang-orang yang punya pikiran toxic femininity itu juga berpendapat bahwa oh kamu tuh perempuan, kamu tuh harus kayak gini gitu. Jadi ada kebebasan di antara dua pihak itu. Menurut aku yang membuat toxic femininity itu masih ada di belahan dunia, bahkan di negara-negara yang liberal. Kalau menurut tanggapan aku sangat disayangkan ya, karena kan perempuan tuh sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Kita bisa berkembang jadi apa aja yang kita mau, kita bisa berkarir, bisa jadi ibu rumah tangga, anything that we want to do itu sebenarnya bisa dilakukan kalau semua perempuan di dunia itu punya pengertian yang sama kalau hak perempuan dan aspirasi perempuan itu sesuatu yang harus diperjuangkan. Sementara kan masih ada banyak pick me girl dan orang-orang patriarki, orang-orang misoginis yang menganggap kalau perempuan tuh ya jadi perempuan aja lah, nggak perlu kita berkarir, nggak perlu kita lain-lain. Belum lagi ada fenomena yang namanya high value woman, yang perempuan itu dipandang high value kalau dia itu berkarir dan lain-lain. Sekarang pertanyaannya, berarti ibu rumah tangga nggak high value dong? Terus berarti ada juga dong low value woman. Itu kan sesuatu yang sangat disayangkan kan, padahal kan kita punya berbagai macam unlimited potential yang bisa diperjuangkan gitu. Hingga kalau misalnya kita ngobrol tentang mungkin ada yang merasakan dirinya sendiri, merasakan oh mungkin apakah aku terindikasi punya internalized misogyny atau mungkin pick me ya, mungkin lebih disarankan untuk bisa berkonsultasi lebih lanjut ya dengan tenaga profesional ya.
Karena permasalahan ini bukan suatu hal yang kita bisa kayak self diagnose gitu, benar-benar harus kita konsultasikan lagi dengan tenaga profesional. Nah, sebab itu kalau misalnya teman-teman nih punya teman yang dirasa mungkin terindikasi seperti itu, mungkin kita bisa jangan langsung ngomong, ih dasar pick me girl, ya jangan dong ya, pasti dia tersinggung. Tapi mungkin kita bisa semacam ingatkan pelan-pelan, atau mungkin ya kita bisa ingatkan, oh, kamu butuh bantuan kah, atau do you need some ears gitu. Kemudian kita bisa arahkan ke tenaga profesional. Karena sekali lagi permasalahan ini bukan permasalahan yang simple, tapi karena kita harus lihat dulu dari akar dan dari tarik belakang, seperti itu Taskia. Dari aku sendiri sebagai anak psikologi ya, seneng banget ya sebenarnya. Cuman menurut aku karena kita masih ada generation gap gitu ya, antara yang lebih tua dan lebih muda. Yang tua masih dengan pikiran-pikiran konvensionalnya dan yang muda sudah mulai mendobrak pikiran konvensional tersebut. Maka nanti tentunya bakal ada clash ya, kayak ngomong sama orang tua susah, bertengkar dan macam-macam. Tapi menurut aku ini tetap harus di spread awareness, women harus support other women, dan toxic femininity itu harus sudah bisa dihilangkan, diminimalisasikan ya. Gitu. So, women are free to be anything they want, to do anything they want to do, dan harus disupport juga oleh komunitas dan juga perempuan lain. Gitu. Namun sejatinya, bagaimana psikologi memandang kedua fenomena ini? Kami berbincang dengan Bu Bacan untuk mengetahui lebih lanjut. Jadi saya akan coba menjelaskan fenomena ini lewat evolutionary psychology ya. Jadi ini adalah suatu teori yang memperlihatkan bagaimana sih evolusi manusia itu mempengaruhi psikologi seseorang. Dan kalau dari teori ini sebetulnya intrasex competition itu sudah ada dari dulu, bukan suatu hal yang baru. Nah, kalau menurut teori ini sebetulnya ada dua komponen dari kompetisi antar di dalam gender itu sendiri, yaitu meninggikan diri sendiri, dan yang kedua adalah merendahkan pesaing kita. Nah, ini ada kajian menarik dari Benenson tentang kompetisi antar perempuan. Ada beberapa karakteristik di sini. Yang pertama yaitu biasanya perempuan itu menunjukkan agresinya tidak bersifat fisik ya, tapi lebih ke verbal atau misalnya gosip seperti itu. Lalu yang kedua, biasanya perempuan itu akan dengan sengaja tidak mempromosikan perempuan lain yang menarik karena merasa terancam. Jadi ada perasaan atau insting seperti itu sebetulnya. Dan yang ketiga, mungkin juga ditemui di kehidupan kita sehari-hari, pengasingan. Mengasingkan. Jadi bisa disimpulkan sebetulnya kompetisi dulunya mungkin ada ya, emansipasi sekarang pun juga masih ada, tapi bukan berarti kompetisi itu baru muncul baru-baru ini. Tapi karena sekarang memang gaya interaksi kita itu sudah mulai berbeda lewat media sosial gitu ya. Kemudian banyak netizen dengan mudah mengeluarkan pendapatnya tanpa filter. Nah, jadi ketegangan-ketegangan ataupun konten-konten yang menunjukkan kompetisi antar perempuan pun juga meningkat. Jadi kayaknya sekarang perempuan semakin banyak ya berkompetisi. Itu juga dipengaruhi dengan gaya interaksi kita di media sosial tentu saja. Sering didengar atau dibaca gitu di media sosial. Jadi pick me girl itu adalah perempuan yang berusaha keras membuat pria ya, khususnya ya, pria lain terkesan dengan memastikan bahwa dia itu nggak sama loh seperti perempuan lain. Sebetulnya ini adalah salah satu mekanisme tadi ya, mempromosikan diri sendiri dan mencoba merendahkan orang lain. Sebetulnya cocok dengan teori evolutionary psychology yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, tapi tentu saja kalau porsinya berlebihan, kemudian bahkan sampai merugikan orang lain dan diri sendiri, tentu saja hal ini perlu diwaspadai. Akhirnya seperti ini, pick me girl itu tidak akan benar-benar mengenakan atau menggunakan pakaian yang sebetulnya dia ingin gunakan, justru dia akan berusaha menggunakan pakaian-pakaian yang kayaknya ini disukai deh oleh pria gitu ya, atau ini unik deh biar aku nggak sama dengan perempuan yang lain. Dan adanya fenomena pick me girl dan toxic femininity ini akan membatasi dan mengekang perempuan untuk bisa jadi diri mereka sendiri. Akhirnya bisa saja perempuan ini nggak bisa menerima dirinya sendiri. Dan pastinya mempengaruhi keberhargaan diri mereka ya, atau self-esteem-nya. Jadi terjebak di mana mereka menghargai diri ya berdasarkan pandangan orang lain, bukan berdasarkan
potensi yang mereka miliki, dan akhirnya potensinya pun tidak akan bisa berkembang. Hal yang penting itu adalah tentu saja empati. Meskipun ternyata kalau berdasarkan evolutionary psychology, ternyata kompetisi antar perempuan itu terbukti secara ilmiah ya, dari dulu hingga sekarang sebetulnya masih relevan, tapi sebetulnya kita bisa memilih kok sebagai perempuan, dibandingkan berkompetisi dan menyakiti satu sama lain gitu ya, kita bisa saling dukung dan menjadi lebih baik bersama sebetulnya. Kita bisa sebetulnya menggunakan empati untuk memahami bahwa ya pick me girl ini bisa saja simply nggak paham atas perilaku yang dia tampilkan. Atau mungkin dia terbentuk seperti itu karena kondisi lingkungannya. Jadi daripada mempermalukan atau mengolok-ngolok gitu ya, si pick me girl ini, atau misalkan kita tidak setuju dengan suatu tindakan perempuan lain di media sosial maupun di kehidupan nyata, kita bisa coba memberikan empati, perspektif baru atau edukasi secara baik-baik gitu. Dan di kehidupan sehari-hari, kita juga bisa menerapkan yang namanya woman support woman ya, di mana perempuan bisa mendukung perempuan yang lain, bisa di lingkungan kampus misalnya, di lingkungan kerja, di tempat kerja. Dengan cara apa? Misalnya kita ahli di satu bidang atau kita pintar di satu bidang. Jadi jangan gatekeeping gitu, jangan simpan sendiri. Jadi kita bisa tawarkan, aku punya keahlian ini loh, aku bisa ngajarin ini ke sesama perempuan gitu ya. Jadi banyak perempuan yang akhirnya maju bareng. Kemudian bisa saja gini, misalnya di organisasi, terus kemudian kalian lihat ada identifikasi gitu ya, oh kayaknya teman saya ini punya potensi yang bagus, ya udah kita promosikan dia jadi leader gitu, agar kesempatan-kesempatan lebih banyak tercipta untuk perempuan-perempuan lainnya. Dan kemudian alih-alih melihat perempuan lain sebagai kompetitor, ya kita bisa lihat mereka sebagai saudara ya, sister, bestie gitu kan. Jadi bawaannya tuh nggak pingin kompetisi aja, tapi bagaimana kita tadi maju bersama. Dan terakhir, coba ciptakan atau bergabung gitu di komunitas-komunitas yang percakapannya tuh produktif di antara para perempuan gitu ya, dan bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang saling dukung, diskusinya juga produktif. Jadi bukan saling menjatuhkan ya, dan hindari diskusi-diskusi yang sebetulnya tidak ada ujungnya gitu kan, banyak ya sebenarnya. Kita bisa hindari itu dan kita bisa gabung aja ke komunitas-komunitas yang lebih produktif.